Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Selatan, Bapak Nurdiansyah MPD, dan rekan-rekan semua yang saya sayangi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan soal UAS tentang Sejarah Asia Selatan. Yang pertama soalnya sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan pasca kemerdekaan kedua negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Sejarah kolonialisme Inggris di semenanjung India tidak terlepas dari sejarah bangsa-bangsa Eropa yang telah lama melakukan ekspedisi lautan mencari tempat baru yang dihuni oleh manusia. Kerajaan-kerajaan kuat Eropa seperti Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol, dan Prancis bersaing dalam menemukan daratan baru yang bisa dimanfaatkan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Inggris sebagai salah satu kerajaan besar waktu itu tidak tinggal diam dalam ekspedisi tersebut. Salah satu daratan yang berhasil ditaklukkan oleh Inggris adalah semenanjung India. Pada awalnya, tepatnya pada tahun 1608 Masehi, orang-orang Inggris mulai berdatangan ke India dan mengajukan permohonan untuk bisa tinggal di India. Kemudian, para penguasa dinasti Mughal, tetapi kehadiran mereka ditolak mentah-mentah. Orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India pada tahun 1610 Masehi. Sejak saat itu, Inggris mulai mendirikan pabrik, loji dan membentuk tentara dalam jumlah kecil sebagai penjaga loji. Kemudian, pantai timur India dikuasai dan dipertahankan oleh Inggris. Sejak saat itu, bangsa Inggris terus berdatangan dan bermukim di pantai timur India. Bahkan beberapa pekerja dan peneliti membawa serta keluarga mereka. Datangnya Inggris ke India dikarenakan juga oleh faktor kekosongan kas negara-negara di Eropa akibat kekalahan pasca Perang Salib. Karena perdagangan dari timur jauh melalui timur tengah ditutup, akibatnya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Maka untuk mencari keuntungan yang besar, mereka mencari jalan untuk merebut daerah penghasil rempah-rempah yang bisa dijual di Eropa. Daerah penghasil rempah-rempah itu Nusantara telah dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Maka Inggris menguasai daerah India, yaitu daerah transit komoditas perdagangan sebelum dikirim di Eropa. Terbentuknya negara Pakistan. Negara Pakistan terletak di antara Afghanistan di barat laut dan India di tenggara. Jammu dan Kashmir di timur laut meliputi provinsi Punjab. Berdirinya Pakistan adalah sebuah negara yang muncul di atas peta dunia pada tanggal 14 Agustus 1947. Merupakan negara yang lahir dari aspirasi umat Islam India untuk mendirikan pemerintahan di mana mereka dapat hidup sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam. Sebelum negara Pakistan merdeka, mereka merupakan bagian dari negara India. Kemudian memisahkan diri dan membentuk negara nasionalnya sendiri yang berdasarkan pada agama Islam. Pakistan menjadikan Islam sebagai agama nasionalnya. Kemerdekaan Pakistan diperoleh dari perjuangan kaum muslim minoritas di India. Pakistan bisa menjadi sebuah negara besar karena cita-cita dan identitasnya. Sehingga pemimpin-pemimpin generasi kemerdekaan Pakistan adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan situasi internal dan eksternal dalam perjuangan kemerdekaannya. Dapat dikatakan, salah satu pemicu perpecahan India dan Pakistan adalah perbedaan agama. Di bawah Ali Jinnah, Pakistan mengambil jalan sendiri dan memisahkan diri dari India karena merasa bahwa aspirasi politik umat Islam saat itu tak bisa disalurkan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu uraikan peta pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan adalah seorang tokoh politik dan pembaharu yang memiliki peran besar, bahkan disebut sebagai Bapak Pakistan. Karena sejak ia menjabat sebagai Presiden Liga Muslimin, ia banyak memaparkan tentang perlunya membentuk negara Muslim. Bahkan dalam pidato kepresidennya, ia menyatakan bahwa terbentuknya negara Muslim itulah yang menjadi tujuan akhir umat Islam. Ide tentang pembentukan negara Muslim yang menjadi harapan Muhammad Iqbal diteruskan dan diperjuangkan serta diwujudkan oleh Muhammad Ali Jinnah, dan baru terwujud 9 tahun setelah Iqbal meninggal, yaitu pada tahun 1947. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu coba saudara menganalisis bagaimana proses peristiwa terbentuknya negara Bangladesh. Baik, saya akan menjawab yang ketiga, yaitu terbentuknya negara Bangladesh semenjak Inggris mengakhiri kekuasaannya pada tahun 1947. Dari barat dan timur Pakistan kerap berseteru. Perbedaan budaya serta adanya negara India yang memisahkan barat dan timur ini semakin memicu dan membakar semangat timur Pakistan untuk merdeka. Sebenarnya sebelum peperangan itu pecah, pada bulan Maret tentara Pakistan Timur sudah memproklamirkan negara Bangladesh. Tapi hal itu tak berlangsung lama. Pakistan segera mengambil tindakan dan melakukan serangan ke daerah itu. Namun, Bangladesh tampaknya harus banyak berterima kasih kepada India. Kalau tidak ada bantuan dari negara tersebut, sulit rasanya negara Bangladesh bisa berdiri sampai sekarang ini. Walaupun mendapat bantuan India, jalan panjang tetap harus dilalui Bangladesh. Banyak warga terbunuh, jutaan warga mengungsi, menjadi harga mahal yang harus dibayar Bangladesh. Tetapi perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1974, Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu uraikan serta analisis hubungan strategis bangsa-bangsa Asia Selatan dengan negara Indonesia pasca kemerdekaan sampai dengan saat ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu hubungan bangsa Asia Selatan dengan Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai saat ini. Hubungan Indonesia dan negara-negara di Asia Selatan pada dasarnya dapat dilihat melalui ekspor impor komoditi seperti karet, minyak, hingga rempah-rempah. Pakistan merupakan konsumer terbesar dari ekspor Indonesia di tahun 1970 sampai 1979. Disusul oleh India dan Sri Lanka sebagai negara tujuan ekspor Indonesia kedua dan ketiga. Presentase dari ekspor Indonesia ke negara Asia Selatan sendiri pada tahun 1970 sampai 1979 yaitu mencapai 42%. Lebih jelasnya, impor Indonesia ke negara-negara Asia Selatan sebagian besar mencakup makanan, minyak, tekstil, alat-alat mesin, dan hewan hidup yang mayoritas diperoleh dari India dan Pakistan. India juga berperan sebagai mengekspor manufaktur, mesin, dan alat-alat untuk transportasi untuk Indonesia. Sedangkan ekspor Indonesia ke kawasan Asia Selatan sendiri mencakup karet,
petroleum, dan kopra, serta produknya di Sri Lanka mengekspor komoditas karet, teh, dan kelapa. Bangladesh lebih mengandalkan ekspor tekstil dan ikan ke Indonesia. Impor Indonesia dan Asia Selatan ini menyumbang sekitar 2% dari total kegiatan impor di Indonesia dan negara-negara lain di dunia. Sedangkan untuk ekspor ke Asia Selatan menyumbang 0,5% dari keseluruhan jumlah ekspor yang dilakukan Indonesia ke negara-negara di dunia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu kelima. Coba saudara analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir dilihat masa lampau, yakni adanya konflik perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan. Kashmir sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah yang pada saat terjadi dekolonisasi Inggris memiliki kesempatan untuk memilih di antara dua negara yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Secara bebas boleh menentukan masa depannya untuk bergabung dengan salah satu negara yang ada. Namun pada saat ini ada 3 wilayah yang sulit untuk menentukan pilihan, mengingat ketiga princely state tersebut tidak memiliki keseragaman antara penguasa dan mayoritas warganya dalam hal yang dianutnya. Ketiga princely state tersebut yaitu Junak, Hyderabad, dan Jammu. Penduduk beragama Hindu tetapi penguasanya adalah seorang Muslim yang cenderung pro terhadap Pakistan. Mayoritas Hindu dengan penguasa seorang Muslim tetapi tidak berkecenderungan baik Pakistan maupun India. Sedangkan Jammu dan Kashmir memiliki penduduk mayoritas Muslim sebanyak 90% dan condong pada Pakistan, tetapi penguasanya dan beragama Hindu. Kemudian membawa Jammu Kashmir ke dalam India. Junak pada akhirnya bersatu dengan India melalui plebisit, sedangkan Hyderabad melalui penduduk militer. Namun untuk wilayah Jammu Kashmir sendiri hingga sekarang tidak dapat terselesaikan. Baik, sekian dari hasil yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau ejaan yang salah, saya meminta maaf. Saya ucapkan sekian, terima kasih.